Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan perputaran uang judi online di Indonesia tercatat mencapai 900 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Ada sebanyak 8,8 juta orang terlibat dan mayoritas dari kalangan menengah ke bawah. Data menunjukkan keterlibatan 97.000 anggota TNI Polri, 1,9 juta pegawai swasta, serta 80.000 anak di bawah usia 10 tahun. Pemerintah memprediksi akan ada peningkatan pengguna judi online jika upaya masif tidak dilakukan. Budi menjelaskan pemerintah berkomitmen meningkatkan pengawalan dan juga penindakan untuk memberantas praktek judi online dengan dukungan berbagai instansi-instansi terkait. Kondisinya saat ini memang sudah cukup meresahkan, mengkhawatirkan dan darurat begitu. Bapak Presiden pada beberapa kesempatan telah menyampaikan bahwa perputaran judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemainnya kurang lebih 8,8 juta masyarakat Indonesia. Yang mayoritas para pemainnya adalah kelas menengah ke bawah. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Selain itu, Menko Polkam Budi Gunawan juga menyampaikan bahwa DEX gabungan kementerian lembaga memprioritaskan 3 hal menindaklanjuti dalam upaya memberantas judi online. Dari hasil rapat DEX pada hari ini, ada 3 hal prioritas yang akan ditindaklanjuti segera di dalam upaya pemberantasan judi online. Yang pertama adalah DEX gabungan akan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran secara sistematis. Yang kedua, DEX gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan. Yang ketiga, DEX gabungan juga akan memasifkan kampanye dan edukasi publik tentang bahaya akibat daripada judi online. Bahwa slot atau judi online itu adalah penipuan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyampaikan bahwa candu judi online telah masuk ke hampir semua platform digital yang terhubung dengan internet. Menkom Digi mengharapkan kerjasama masyarakat untuk mulai menyadari bahwa judi online merupakan candu yang merusak ekonomi keluarga dan masyarakat. Karena memang namanya judi online, maka memasuki hampir seluruh platform yang ada di internet. Termasuk juga misalnya situs pendidikan yang dihack atau situs yang terkait hal-hal lain yang sebetulnya positif kemudian dihack. Ini kenapa kami kadang harus meneliti, ada yang bisa otomatis, ada yang harus diteliti satu-satu. Misalnya tadi disampaikan kalau dia masuk di influencer, itu akan sulit didetek oleh teknologi. Makanya kami perlu sekali aduan-aduan untuk kemudian diteliti apakah ini masuk ranah yang bisa kita tutup. Kalau saya boleh highlight terakhir, the real battle is in the prevention. Situs bisa ditutup, rekening diblokir, penegakan hukum berjalan.
Tapi kalau orang Indonesia tetap mau atau memilih kecanduan, maka mereka akan menemukan cara-cara lain. Jadi mari kita ajak keluarga, tetangga semua untuk melawan bersama-sama, karena again yang paling susah itu adalah menghilangkan demand-nya itu. Ya, itu mungkin dari kami mengajak semua pihak untuk juga mengingatkan satu dengan lainnya. Terima kasih, Pak. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri kembali menangkap 1 tersangka judi online yang masuk dalam daftar pencarian orang. Sebelumnya polisi juga menangkap 3 orang DPO kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi kembali menangkap 1 DPO judi online dan saat ini masih dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, di mana sebelumnya penyidik telah menangkap 3 orang DPO dalam kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan 3 orang DPO berinisial B, BK, dan HF ditangkap pada saat mereka mendarat di Bandara Soekarno-Hatta usai kembali dari luar negeri pada Sabtu sore. 3 orang DPO ini berperan sebagai pemilik dan pengelola ribuan web judi online agar tidak diblokir oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Digital RI melalui tersangka MN yang merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Sementara 1 tersangka lagi yang masuk dalam daftar pencarian orang dan baru saja ditangkap akan dijemput polisi di Bandara Soekarno-Hatta pukul 11 malam ini. Dalam kurun waktu 2 minggu, pemirsa, polisi sampai sekarang berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus judi online. Jumlah tersangkanya sudah mencapai 734 orang, di mana polisi menyita uang tunai sebesar 177,6 miliar rupiah. Tidak hanya menggulung bandar judi yang beroperasi di Jakarta, polisi juga menangkap Anton Luciano, bos judi online di Kota Batam, Kepulauan Riau. Pelaku diduga terlibat jaringan judi online terbesar di Kepulauan Riau dan memiliki koneksi langsung ke Kamboja. Anton Luciano, warga Lubuk Baja, tak berkutik disergap tim Jatan Ras Satreskrim Polresta Barelang di kawasan Pelita, Batam. Pria ini ditangkap atas dugaan terlibat situs judi online yang merupakan situs judol terbesar di Kepulauan Riau. Penangkapan Anton bermula dari laporan masyarakat terkait permainan judi online di Kota Batam dengan situs tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berperan sebagai marketing situs judi online. Menurut Kapolres Barelang, situs judi online yang dikelola Anton sudah berjalan selama setahun di Kepulauan Riau. Dari kegiatan itu, pelaku mendapat keuntungan 5 hingga 10% dari setiap kekalahan para pemain dengan keuntungan puluhan hingga ratusan juta rupiah setiap bulan. Selain itu, tersangka juga diketahui memiliki koneksi langsung dengan pemilik situs di Kamboja bernama Paus yang kini masuk daftar pencarian orang alias DPO. Modusnya dia dengan mengirimkan link Gojek slot game online terpercaya ke WA, ke WhatsApp perorangan, sehingga dari WhatsApp tersebut orang yang mau ikut langsung masuk ke Gojek slot game online terpercaya itu untuk main pasang taruhan. Selain meringkus tersangka, polisi turut menyita sejumlah barang bukti diantaranya puluhan juta rupiah uang tunai. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda hingga 10 miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Sebuah rumah di kawasan Bojong Loa Kidul digerebek Satreskrim Polrestabes Bandung. 5 orang ditangkap karena diduga bertugas sebagai marketing judi online jaringan luar negeri. Satreskrim Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah di komplek perumahan Muara Bojong Loa Kidul, Bandung, Jawa Barat yang dijadikan tempat marketing situs judi online. Untuk mengelabui warga dan petugas kepolisian, rumah itu berkamuflase menjadi rumah penjualan kain. Dari penggerebekan ini 5 orang ditangkap.
Sementara itu menurut salah satu tersangka berinisial FG, diketahui pegawai dari admin telemarketing ini mulanya berjumlah 17 orang. Namun banyak yang mengundurkan diri. Dan kemarin telah dilaksanakan penggerebekan oleh jajaran Satreskrim Polrestabes Bandung dan telah diamankan kurang lebih 5 orang yang berada di tempat ini. Satu orang FG sebagai supervisor dan 4 orang ini adalah sebagai telemarketing. Bisnis judi online bersitus mabuk judi dan GG Cuan telah berjalan sekitar 2 tahun dengan omset setiap bulannya mencapai 500 juta rupiah. Sedangkan untuk deposit di situs judi ini minimal Rp50.000. Omset bulan 300 sampai 500. Itu sebelum rame-rame diungkap atau setiap itu standar segitu? Kalau lagi sepi 300 Pak, kalau lagi rame bisa 500. Ini kelima tersangka telah diamankan di Mapolrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Milana, iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah kos di Kecamatan Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Penggerebekan dilakukan karena dicurigai tempat bermain judi online dengan beromset ratusan juta rupiah. Unit Jantanras Polrestabes Makassar menggerebek sebuah rumah kos-kosan di Jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, yang ditengarai sebagai tempat praktik judi online. Saat penggerebekan ditemukan 2 pemuda sedang melakukan praktik judi online. Polisi juga menemukan 3 unit PC yang sudah dirakit khusus, beberapa handphone, serta ratusan kartu perdana untuk akun judi online. Dalam memuluskan aksinya, para pelaku sering berpindah-pindah kos untuk menghindari incaran petugas. Dari aksinya, pelaku telah meraup untung ratusan juta rupiah. Dia menggunakan ada akun Hex Domino Island 11.020. Dia telah membuat ada 11.000 akun. Dia lakukan sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun. Dia sudah mendapatkan hasil kurang lebih sebanyak 700 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Duel Yuspin, iNews melaporkan. Judi online juga menjerat mahasiswa. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mengamankan 6 mahasiswa asal Makassar yang terlibat dalam judi online. 2 tersangka diantaranya merupakan selebgram. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menangkap 6 mahasiswa yang terlibat dalam kasus judi online di sebuah ruko di Jalan Ance Daeng Oyo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keempat mahasiswa berinisial MR, IJ, I, dan IF ditangkap usai terlibat jual beli chip pada salah satu aplikasi judi online. Para pelaku mengambil keuntungan Rp5.000 tiap pembelian 1 chip. Sedangkan 2 mahasiswa lainnya merupakan selebgram asal Makassar berinisial MAD dan MRA. Ditangkap lantaran mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial dengan mendapatkan keuntungan Rp2 juta per bulannya. Para pelaku kemudian digiring ke Mapolda Sulawesi Selatan beserta sejumlah barang bukti berupa ponsel milik para pelaku yang digunakan untuk transaksi jual beli chip, buku tabungan, beserta bukti endorse atau promosi situs judi online melalui akun media sosial milik pelaku. Usia 18 tahun, pekerjaan pelajar mahasiswa, modus endorse melalui Instagram dengan pendapatan minimal sementara ini bisa lebih, yaitu Rp2 juta per bulan dengan jumlah follower 28.500. Situsnya yaitu Modus 99 dan Kalem Top. Ini keterangan juga masih dalam tahap 1. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 27 ayat 2 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 3 orang mengalami depresi dampak dari kecanduan judi online dan harus dirawat di RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat. Rata-rata pasien mengalami kecemasan yang berlebihan serta kesulitan untuk tidur. Pihak RSUD Pagelaran Cianjur mencatat saat ini tengah merawat 3 orang pasien yang mengalami depresi akibat ketagihan main judi online.
Rata-rata pasien ini mengalami gangguan kecemasan berlebihan serta kesulitan tidur yang disebabkan stresor dari judi online. Saat ini ketiga pasien harus melakukan rawat jalan dan konsultasi setiap minggunya dengan ditangani dokter spesialis kejiwaan. Pihak RSUD Pagelaran mengaku kasus penanganan pasien akibat judi online ini merupakan pertama kali yang ditangani. Dan rata-rata pasien yang datang sudah dengan kondisi komorbid atau penyakit penyerta yang di bawah stresor. Hampir setiap kali mereka datang tuh sudah dengan komorbid yang lain. Pas digali stresornya berasal dari judi online. Dan kita sekarang ini ditangani cuma sekitar 2-3 orang. Mungkin karena malu atau apa gitu, jadi mereka nggak datang sampai sekarang. Dampak judi online saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selain meningkatkan angka perceraian, juga menyebabkan gangguan kejiwaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad. Pemirsa, angka perceraian di Sidoarjo, Jawa Timur melonjak mencapai 700 kasus. Perceraian terjadi akibat perselisihan yang dipicu masalah judi online. Jumlah warga Sidoarjo yang menggugat cerai pasangannya akibat dampak praktik judi online melonjak. Dalam 1 bulan terakhir saja, tercatat ada 700 kasus perceraian yang didominasi oleh gugat cerai yang diajukan pihak istri. Dari 700 kasus perceraian rata-rata akibat perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah judi online yang berdampak langsung pada masalah keuangan keluarga. Sementara dari 700 kasus perceraian yang dilaporkan, hampir seluruhnya telah diputuskan tim Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo lantaran sudah tidak bisa dimediasi dari kedua belah pihak. Yang ngajukan yang perempuan itu banyaknya perselisihan dan pertengkaran. Ya kalau pertengkaran kan macam-macam banyak. Nah itu kan yang banyak sekali kan judi online itu. Judi online termasuk perselisihan itu? Iya, penyebabnya kan di situ. Penyebab dari perselisihannya kan di situ. Nah, kalau cerai kita memang tinggi, rata-rata ya perselisihan dan pertengkaran. Tercatat sejak awal Januari 2024, ada 2.400 perkara gugat cerai dan talak cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra Ayus melaporkan.